Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya dari kelas 12 MIPA 5. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Bapak. Ya, jadi selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Diki, di mata pelajaran biologi kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan materi tentang sistem. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tuh sistem-sistem yang ada di tubuh manusia. Sudah ada sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem muskuloskeletal, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, untuk itu, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem respirasi pada manusia. Untuk itu Bapak akan saya screen materi tentang sistem respirasi. Untuk itu yang menjadi host pada Zoom kali ini bisa tolong Bapak dijadikan host. Nah, Iya, Bapak. baik, terima Sudah. kasih. Baik, terima kasih Bapak, izin share screen ya. Nah, jadi materi kita pada kali ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia sendiri, kita harus tahu nih, sebenarnya apa sih sistem pernapasan itu? Jadi, sistem pernapasan itu adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi pernapasan ini sendiri itu fungsinya untuk membantu tubuh untuk mempertahankan homeostasisnya. Nah, alat-alat dalam sistem pernapasan itu bisa kalian saksikan di sini. Ada hidung, ada faring, ada epiglottis, pita suara, laring, trakea, bronkus, dan berakhir di paru-paru. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu pertama kali masuk melalui rongga hidung atau kafum nasi, lalu lanjut ke faring, lalu masuk ke laring, masuk ke trakea, dan berakhir di paru-paru. Nah, udara yang sudah sampai paru-paru ini nanti akan dikeluarkan lagi menuju ke hidung. Nah, penjelasannya secara singkat, nah rongga hidung ini itu merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali, dan di rongga hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan juga mukus. Nah, di sini ada faring. Nah, faring itu apa sih? Faring itu persimpangan antara esofagus dan juga trakea. Nah, faring ini dibagi jadi tiga nih, ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laringfaring. Nah, setelah masuk ke dalam faring, udara akan masuk ke dalam laring. Nah, laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal dari tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan itu ada pangkalnya, dan pangkalnya ini laring. Nah, laring ini ada susunannya. Laring ini menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi udara yang sudah masuk faring, nanti sebelum masuk ke trakea itu masuk ke laring dulu. Seperti itu. Nah, di laring ini juga ada kotak suara dan juga ada yang namanya glotis. Jadi kalau misal ada kesedak gitu, nah itu ada gangguan di laring.
cincin gitu. Nah, cincin yang terdiri dari cincin tulang rawan. Nah, asing sebelum masuk ke paru-paru. Jadi sebelum sampai ke paru-paru, sampai benar-benar bersih, udara itu disaring terus, dan sebelum masuk ke paru-paru disaring lagi di organ trakea ini. Nah, yang terakhir ini paru-paru dan alveolus. Nah, paru-paru ini adalah organ pernapasan yang paling vital. Nah, karena paru-paru ini merupakan organ utama, di sinilah udara-udara perluan. Mohon maaf tadi Bapak sempat kepental, gitu. Tolong untuk saya dijadikan host kembali. Sudah, Bapak. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi sempat kepental karena gangguan jaringan. Nah, tadi kan sudah sampai ke paru-paru dan alveolus. Nah, paru-paru ini itu jumlahnya ada dua, ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, paru ini yang dinamakan dengan pleura. Nah, paru-paru kanan itu ada 3 lobus dan paru-paru kiri itu ada 2 lobus atau gelambir. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat seperti kantong. Kantongnya ini bentuknya seperti anggur, yang jumlahnya itu banyak sekali. Nah, itu yang dinamakan alveolus. Nah, di alveolus ini terdapat pembuluh kapiler. Nah, disinilah yang namanya udara itu bertukar. Jadi, kalau kita belajar di awal tadi, kalau pernapasan itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nah, disinilah tempat pertukarannya. Jadi, oksigen itu dari luar tubuh akan masuk ke sini dan akan bertukar dengan karbon dioksida hasil dari metabolisme. Dan itu terjadi secara terus-menerus untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Nah, untuk mekanisme pernapasan itu ada pernapasan manusia, itu ada pernapasan inspirasi, pengambilan udara, dan juga ekspirasi, pengeluaran udara. Nah, berdasarkan organ yang berperan, itu ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Ini mekanismenya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini untuk volume udara. Jadi, udara yang masuk itu juga ada volume-volumenya. Nah, jadi ada yang namanya volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas vital, dan lain-lain. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, ini penjelasannya lebih detailnya. Nah, ini ada gangguan. Jadi, yang namanya sistem pernapasan itu juga bisa mengalami gangguan atau mengalami kondisi patologis. Bisa karena infeksi, bisa karena mungkin trauma, ataupun bisa karena kondisi genetik dan lain-lain. Nah, ini gangguan-gangguannya. Ini terutama gangguan pernapasan itu sebagian besar itu karena faktor luar. Salah satunya karena rokok. Rokok itu merupakan suatu zat adiktif yang sangat berbahaya ya bagi sistem pernapasan. Ini kelainannya ada rinitis, ada COPD, emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia, dan lain-lain. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, ini penjelasannya nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, terima kasih untuk pemaparan materi sistem respirasi. Bapak kira cukup. Nah, selanjutnya di kelas 1245 ini kan sudah Bapak bagi ya kemarin, sudah Bapak bagi menjadi 2 kelompok besar. Ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, untuk itu coba masing-masing kelompok silakan berdiskusi dalam kelompoknya dan nanti mengajukan satu pertanyaan tentang sistem respirasi. Jadi nanti setiap anggota kelompok berdiskusi dan nanti satu perwakilan kelompok silakan mengajukan pertanyaan tentang sistem respirasi dan silakan ditulis di kolom chat.
Bapak beri waktu 2 menit ya. Baik, Bapak. Siap. Terima kasih. Baik, Pak. Baik anak-anak, untuk waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan kelompok 1 menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, kelompok 1 sudah masuk. Perwakilannya ada Vivi Erlina Safitri. Silahkan untuk kelompok 2, perwakilannya bisa menulis pertanyaannya di chat. Baik, kelompok 2 juga sudah masuk dari Agnia Maulia. Nah, selanjutnya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan Bapak bagi dan Bapak tukar. Jadi, kelompok 1 silahkan mengerjakan pertanyaan dari kelompok 2, dan kelompok 2 silahkan mengerjakan pertanyaan dari kelompok 1. Nah, masing-masing pertanyaan tolong didiskusikan bersama-sama di anggota kelompoknya. Nah, nanti jawabannya nanti kita diskusikan bersama. Nah, ini nanti kelompok 1 silahkan mereview pekerjaan dari kelompok 2, dan kelompok 2 silahkan mereview pekerjaan dari kelompok 1. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama, nanti akan Bapak simpulkan di akhir sesi. Nah, sekarang instruksi yang Bapak berikan apakah sudah jelas? Sudah, Bapak. Baik, Bapak. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan setiap anggota kelompok berdiskusi dengan pertanyaannya sudah diberikan. Bapak beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Baik, anak-anak, untuk waktu diskusinya sudah selesai. Terima kasih, kalian sudah sangat aktif untuk berdiskusi di kelompoknya. Nah, selanjutnya silahkan raise hand kelompok yang sudah siap untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Dan untuk kelompok yang bertugas untuk mereview, silahkan diperhatikan dengan saksama jawaban dari temannya, dan silahkan memberikan komentar dan review di akhir sesi. Silahkan raise hand bagi yang sudah siap. Ayo, siapa yang sudah siap kelompoknya? Silahkan raise hand. Yo. Baik. Di sini sudah ada yang raise hand, Vivi Erlina Safitri. Vivi dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, Bapak. Oh, baik, dari kelompok 1. Jadi Vivi di sini akan memaparkan pertanyaan dari kelompok 2 ya, Vivi.
Nggih, Bapak. Baik. Silahkan untuk kelompok 1 untuk share screen hasil pekerjaan dan diskusi kelompoknya. Silahkan dipresentasikan. Dan untuk kelompok 2, silahkan untuk mengamati dan menganalisis pekerjaan teman kelompok 1 dan nanti silahkan mereview di akhir sesi. Monggo kelompok 1. Nggih, mohon izin untuk share screen. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak? Dan teman-teman? Baik, sudah. Oke, baik. Jadi saya dan kelompok saya akan menerangkan hasil kinerja kami dari pertanyaan kelompok 2, yaitu bagaimana proses pertukaran gas O2 dan CO2 pada tubuh manusia. Jadi, di dalam tubuh manusia itu kan ada yang namanya proses respirasi atau proses pernapasan. Nah, dalam proses pernapasan ini ada yang namanya sistem pernapasan, di mana mekanismenya itu udara akan masuk melewati hidung, lalu akan melewati faring ke tenggorokan atau trachea, lalu akan ke bronkus dan masuk ke bronkiolus atau percabangan dari bronkus dan masuk ke paru-paru ataupun di alveolus. Nah, pada pertukaran gas O2 sendiri dan CO2 ini terjadi pada alveolus, di mana di dalam alveolus itu terdapat kapiler-kapiler darah yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kapiler-kapiler ini nantinya di dalamnya itu ada yang namanya hemoglobin yang akan menangkap oksigen yang akan disebarkan ke seluruh tubuh manusia dan akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh manusia melalui proses ekspirasi. Seperti itu, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat baik pemaparan dari kelompok 1 tentang pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Nah, untuk kelompok 2, langsung saja silahkan memberikan nilai, review, dan juga tanggapan kepada jawaban kelompok 1. Apa saja yang perlu untuk ditambahkan atau mungkin perlu untuk dikurangi ataupun bagaimana, silakan untuk mereview pekerjaan dari kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2. Baik, izin masuk Bapak. Saya izin mereview dari jawaban kelompok 1. Tapi jika masuk nilai, jawaban dari perwakilan kelompok 1 itu nilainya 80. Dikarenakan izin menambahi tadi dari PowerPoint yang sudah Bapak terangkan, kan juga dijelaskan itu ada yang namanya inspirasi, ekspirasi, itu ya fase-fase itu. Nah, kalau dijelaskan secara runtut, itu yang pertama oksigen masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi. Nah, di fase itu inspirasi sendiri adalah kontraksi diafragma dan otot dada yang menyebabkan rongga dada membesar. Udara nanti akan melewati rangkaian organ pernafasan hingga sampai ke alveolus. Setelah itu di fase selanjutnya yaitu terjadinya difusi oksigen ke kapiler paru-paru di dinding alveolus. Nah, di bagian ini oksigen diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin dan akan disebarkan ke seluruh jaringan dan sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya untuk
oksigen makin banyak yang digunakan tubuh, maka banyak pula karbon dioksida yang terbentuk. Dikarenakan pengertian dari karbon dioksida kan limbah, dan karbon dioksida sendiri kan perlu dikeluarkan dari tubuh. Jadi karbon dioksida diangkut eritrosit menuju paru-paru. Setelah itu, melihat tadi di PowerPoint yang dari Bapak itu kan ada fase ekspirasi. Nah, selanjutnya kalau menurut saya itu tambahan tahap selanjutnya itu di dalam paru-paru. Karbon dioksida kembali menuju alveolus untuk fase ekspirasi, yaitu ekspirasi itu pelepasan. Diafragma dan otot dada kembali relaksasi sehingga volume dada kembali normal. Jadi menurut saya review saya itu. Tapi pengerjaan yang dikerjakan oleh kelompok 1 sudah hampir lengkap. Terima kasih kelompok 1. Baik, bagus sekali ya review dari kelompok 2, sudah cukup jelas, sudah cukup padat, dan juga sudah mencangkup koridor-koridor dari materi sistem pernapasan ini. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk men-share screen hasil pekerjaan kelompoknya. Dan untuk kelompok 1, seperti yang dilakukan kelompok 2 tadi, silakan untuk mengamati dan menganalisis. Nah, nanti di akhir sesi silakan memberikan review dan tanggapan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk share screen. Baik, izin share screen Bapak. Iya, silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Untuk tadi soal dari kelompok 1 yaitu bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, perwakilan dari kelompok saya itu menjabarkan pernapasan pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar masuk dari dan ke dalam paru-paru yang disebut bernapas. Prosesnya dilakukan terjadi secara sadar dan tidak sadar. Nah, dilihat dari PPT dari Bapak itu juga dijelaskan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi sendiri akibat otot tulang rusuk dan diafragma. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan tulang rusuk membesar. Sedangkan pada ekspirasi, otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan tulang rusuk mengecil. Jika mekanismenya dibagi, tadi sempat saya screenshot itu mekanisme pernapasan manusia, ada pernapasan manusia itu inspirasi dan ekspirasi. Dibagi menjadi 2, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Menurut saya itu jawaban dari kelompok saya. Jika ada tambahan atau review dari kelompok 1, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Pemaparannya sudah cukup bagus, sudah sangat mendetail. Namun saya persilahkan untuk kelompok 1 apabila ada tambahan ataupun review dan juga nilai untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Untuk melihat dari presentasi dari kelompok kedua, mohon maaf, kelompok kami sepakat untuk memberikan nilai 85 karena penjelasannya itu cukup jelas, dan kelompok kami menambahi beberapa bagian. Di antaranya, dalam pernapasan manusia itu terdapat dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Di pernapasan dada itu terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot dari tulang rusuk dan tulang dada, yang mana terdapat mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang, volume paru-paru membesar, dan tekanannya mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Dan proses ekspirasi yaitu otot antara tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengempis kembali,
dan tekanan dalam paru-paru membesar. Volume paru-paru pun menjadi mengecil. Sedangkan pernapasan perut terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan otot perut yang terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi juga. Proses inspirasinya itu otot perut berkontraksi, diafragmanya mendatar, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru mengembang, volume paru-paru membesar, dan udara dari luar paru-paru masuk ke dalam. Sedangkan proses ekspirasinya yaitu otot perut berrelaksasi, diafragmanya melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengepis, dan tekanannya itu besar, sedangkan volumenya mengecil, dan udara pun terdorong keluar. Sekian Bapak tambahan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik di setiap kelompoknya, sudah saling bekerja sama, dan kelompok yang lain juga sudah sangat teliti dalam mereview dan juga memberikan tanggapan kepada kelompok temannya. Tapi di sini Bapak ingin menambahkan ya tentang yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, di sini kan tadi kelompok berapa tadi? Ini kelompok 1 kan bertanya bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, jawaban dari kelompok 2 tadi sudah cukup untuk merangkum dan sudah cukup ringkas poin-poinnya, tetapi ada beberapa yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama ada mekanisme pernapasan manusia. Nah, pernapasan manusia ini sendiri pada dasarnya itu kan dibedakan menjadi 2, yaitu secara proses dan juga secara Nah, kalau secara prosesnya itu ada inspirasi. Nah, inspirasi itu proses pengambilan udara. Jadi, udara masuk melalui hidung, masuk ke paru-paru itu ketika proses inspirasi. Nah, proses ekspirasi ini pengeluaran udara. Jadi, udara dari paru-paru dikeluarkan ke lingkungan itu melalui proses ekspirasi. Nah, berdasarkan cara melakukannya. Nah, cara melakukannya ini maksudnya apa? Nah, jadi pernapasan itu kan bisa dilakukan lewat hidung dan juga bisa dilakukan lewat mulut. Nah, kalau dan yang berperan itu ada otot antar tulang rusuk dan juga diafragma perut. Nah, proses ini itu ada yang dinamakan pernapasan dada dan juga ada yang dinamakan pernapasan perut. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Udara masuk, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar. Ini ketika fase inspirasi. Nah, ketika fase ekspirasi, udara keluar, tulang rusuk turun, otot tulang antar tulang rusuk berrelaksasi, dan volume rongga dada mengecil. Nah, ini diafragmanya. Nah, diafragmanya di sini bentuknya cekung, kalau sedang ekspirasi ini cenderung datar. Mohon maaf ya tadi saya kepental karena sinyal saya putus-putus. Tolong untuk hostnya bisa menjadikan saya jadi host. Udah Bapak. Nah, jadi di sini kan tadi sudah saya jelaskan tentang pernapasan perut, pernapasan dada, jadi kurang lebih seperti itu mekanismenya.
Kalau mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa langsung hubungi saya atau kita diskusikan pada kesempatan yang akan datang. Nah, untuk pertanyaan dari kelompok 2 tadi kan pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, pertukaran gas O2 dan CO2 itu terjadi itu secara fungsional itu terjadi di sini, di alveolus ini. Jadi di alveolus ini ada pembuluh. Nah, disinilah itu terjadi yang namanya proses difusi. Di sini ada difusi antara CO2 dan O2. Di sini tempat pertukaran gas CO2 dan O2-nya itu di sini. CO2 yang merupakan hasil metabolisme dan seperti yang dikatakan Agnia tadi, itu adalah racun limbah, itu harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya melalui ekspirasi. Nah, inspirasi itu gunanya untuk oksigen. Nah, oksigen nanti seperti yang kalian pelajari di awal semester, oksigen kan berperan nanti ketika respirasi seluler. Nah, respirasi seluler ini nanti kan membutuhkan oksigen. Nah, oksigennya itu diperoleh dari proses inspirasi. Baik, kurang lebih seperti itu ya anak-anak untuk pertemuan sistem respirasi pada kali ini. Terima kasih kalian sudah sangat aktif di kelompok kalian, sudah memberikan kontribusi dan juga sudah cukup berperan aktif. Semoga ilmu yang diberikan Bapak pada kesempatan kali ini dan diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan jika memang ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi saya atau bisa kita diskusikan di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. wabarakatuh.